Ya, saya Rina Indriani dari kelas 4 TBIB dengan absen 214110. Yang pertama, jelaskan urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum ini sebagai calon guru secara teoritis dan praktis. Secara teoritis sendiri ini pengembangan kurikulum ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena untuk sebuah kemajuan dalam kemajuan dalam untuk gimana kita meningkatkan mutu diri kita sebagai calon guru tuh, bagaimana cara kita menentukan apa yang akan dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran gitu. Kayak karena apa, melihat dari adanya globalisasi, terus adanya teknologi dan informasi yang terus meningkat, terus sistem ekonomi dalam ilmu pengetahuan terus berkembang. Dan dalam poin-poin ini tuh harus kita tuh sebagai guru kayak menyesuaikan diri sebagai kita untuk meningkatkan mutu diri kita dengan adanya pengembangan kurikulum ini. Dan yang ketiga, secara praktis kita yang nantinya sebagai guru itu sebagai plan of learning kita dalam menentukan sebuah tujuan pembelajaran dari kurikulum baru dengan melihat karakter siswa. Dengan melihat karakter siswa ini itu dapat menentukan proses pembelajaran bagaimana yang tepat kepada siswanya begitu. Yang kedua tuh dengan soal hubungan antara landasan, komponen, dan prinsip itu bagaimana, dan hubungan ketiganya itu saling berkaitan. Jika misal salah satu dari ketiganya itu tidak ada atau tidak terpenuhi dalam dunia pendidikan atau dalam kurikulum tuh, ya nggak bisa kita menentukan tujuan pembelajaran itu bagaimana, isinya itu bagaimana, terus materi yang akan disampaikan itu bagaimana, terus cara mengevaluasinya itu bagaimana, terus strukturnya itu bagaimana, itu nggak bisa. Jadi ketiganya itu harus saling berkaitan dan harus saling berkesinambungan. Ketiganya tuh emang memiliki peran masing-masing dalam dunia pendidikan atau dalam kurikulum, tetapi kalau misal ketiga-tiganya itu hilang, salah satunya hilang tuh perannya tuh ya udah nggak bisa gitu. Jadi harus saling keterhubungan atau saling berhubungan. Terus yang ketiga adanya hidden curriculum. Hidden curriculum itu apa sih? Hidden curriculum itu sebuah kurikulum yang tidak formal atau sebuah kurikulum yang lebih mengedepankan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang akan ditanamkan kepada siswa. Contoh hidden curriculum yang ada di kelas gitu. Jika dosen itu mengajukan materi atau menerangkan materi, nah nanti tuh pada akhirnya tuh ada siswa yang mengajukan pertanyaan atau dosen yang mengajukan pertanyaan. Nah itu tuh termasuknya nilai keberanian dalam apa, keberanian siswa ini dalam menyampaikan pendapatnya, itu masuk ke hidden curriculum. Terus yang kedua tuh kayak misal kita disiplin dalam apa, misal besok ada kuliah pengembangan kurikulum jam 8, berarti kita tuh harus ada di kelas yang sudah kelas tuh sebelum jam 8, sebelum mata perkuliahan tuh ada. Jadi kita tuh disiplin dalam apa, dalam hal waktu, terus bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Terus yang ketiga terus contoh dari hidden kurikulum di luar kelas, contohnya itu adanya lahan parkir. Nah dengan adanya lahan parkir ini, jika mahasiswa akan mengikuti perkuliahan tuh otomatis mereka akan memarkirkan kendaraan mereka di tempat parkir ini. Berbeda jika dengan nggak ada lahan parkir, mereka pasti akan memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan gitu. Jadi kayak misal di sini tuh nilai tertib, nilai teratur gitu yang harus ditanamkan dalam siswa, kayak mengikuti peraturan yang ada gitu. Terus yang kedua itu adanya tempat sampah. Kalau misal kita habis jajan dari kantin, nah kalau di sekitar kita nggak ada tempat sampah, pasti kita secara otomatis akan membuang sampah itu sembarangan. Nah berbeda kalau misal ada tempat sampah di sekitar kita pasti akan membangun tempat atau jajan tersebut tuh di tempat sampah. Kayak adanya kesadaran untuk ada tempat sampah, berarti kita harus membuang sampah di tempat sampah itu gitu. Jadi ada dua itu yang ditanamkan, yaitu nilai-nilai kesadaran, yaitu dimana adanya lahan parkir dan tempat sampah begitu. Terus strategi apa yang akan saya lakukan jika untuk memperoleh hidden curriculum ini? Yang pertama, saya akan menyuruh siswa, kalau misal di SD tuh kan biasanya tanaman tuh sedikit ya, tuh kayak menyuruh siswa lah, kayak kesadarannya untuk cinta lingkungan. Jadi saya akan berinisiatif, teman-teman tolong dibawa tanaman yang ada di rumah,
untuk kita menanamkan atau menghijaukan kelas kita atau sekolah kita begitu. Terus ini keberanian dalam apa mengajukan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan gitu, atau beberapa aktif lah siswanya itu termasuk ke hidden kurikulum. Nah itu tuh kalau misalnya nanti ada siswa yang bertanya atau maju pertanyaan, saya akan menambahkan poin begitu. Terus yang kedua itu. Terus yang nomor 4, model organisasi dan posisi kurikulumnya itu bagaimana ya? Model organisasi dan posisi kurikulumnya itu kayak jika kita dalam kurikulum tidak mengetahui model organisasi, kita tuh nggak bisa menentukan tujuan dalam apa, tujuan atau dalam kita membuat plan atau desain dalam mengajarkan materi kepada siswa. Sehingga model organisasi ini penting untuk kita bagaimana cara menyusun atau mempraktekkan atau mengajarkan materi kepada siswa sehingga siswa tuh dapat dengan mudah menerima materi kita, sehingga kompetisi yang akan dicapai itu bisa siswa kuasai dengan mudah di akhir pembelajaran begitu. Jadi model organisasi itu sangat penting dalam kurikulum begitu untuk siswa dengan mudah memahami materi tersebut. Terima kasih.